Hujan turun deras, namun tidak bisa membasahi 1 inci pun pakaiannya. Itu semua diblokir oleh trusinya. Di bawah hujan, dedaunan dan dahan pohon di dekatnya langsung tertusuk. Dalam jarak pandang, sejumlah besar pohon langsung ditembus. Dan banyak pula yang tumbang. Hujannya setajam pedang. Hehe, nak. Kamu memang punya beberapa keterampilan. Saya menyadari ada sesuatu yang salah sejak lama. Suara samar terdengar dari dalam hutan, penuh ejekan. Wajah Li Yunxiao setenang air. Dia berkata dengan acuh tak acuh, awan gelap di langit bukanlah awan hujan. Mereka dibentuk oleh Yuan Qi. 5 elemen menghasilkan air, jadi ini seharusnya menjadi penghalang hujan air. Hujan deras menghanyutkan kabut di hutan dan beberapa sosok perlahan muncul. Orang yang memimpin mengenakan jubah bersulam biru. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan memuji. Penguasa kota-kota Yanwu benar-benar memenuhi reputasinya. Dia bahkan dapat mengenali Rain Barrier yang telah lama hilang. Sekarang aku sangat percaya rumor bahwa kamu membunuh Wuzong dengan lambaian tanganmu di Golden Crow Arena. Li Yunxiao menoleh. Orang ini adalah pria yang memberinya pandangan dingin ketika memasuki Pulau Qianghua. Dia adalah Leng Chuan dari kultus pengguncang surga. Rain Barrier adalah salah satu dari 7 penghalang unsur terkuat. Ia dapat mengumpulkan esensi air di dunia dan mengubahnya menjadi sebuah serangan. Ini adalah salah satu dari sedikit susunan terkuat yang diturunkan dari zaman kuno. Mata Li Yunxiao berkilat dan dia berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya mempunyai seorang teman lama yang ingin mengumpulkan 7 penghalang unsur dan menggabungkannya menjadi satu. Sayangnya, banyak di antaranya yang rusak dan tidak lengkap. Saya tidak tahu apakah ada kemajuan selama bertahun-tahun. Dengan budidaya Wuzong dan Martial King, tidak mungkin bagi Anda untuk memasang penghalang seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah Anda memiliki peta lengkap Rain Barrier. Hari ini, Anda tidak hanya harus menyerahkan batu kristalnya, tetapi saya juga menginginkan peta Rain Barrier. Wajah Leng Chuan berubah dan dia berkata dengan marah. Sombong sekali, menggabungkan 7 elemen penghalang menjadi satu. Sial, menurutmu apakah teman lamamu adalah Master Array terbaik di dunia? Tahta Kaisar Wu Tengguang. Jika salah satu dari 7 penghalang elemen dapat digunakan sepenuhnya, bahkan jika Kaisar Wu datang, dia harus menyerah dengan patuh. Li Yunxiao tersenyum. Orang Weiji dibicarakannya adalah Tengguang. Dia terkekeh dan berkata, mengapa kita tidak bertaruh? Di batas hujan ini, bahkan kesadaran spiritual dari 3 kekuatan besar tidak dapat menembusnya. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dalam pertarungan sampai mati. Jika kamu kalah, serahkan batu kristal dan diagram formasi penghalang hujan, dan aku bisa mengampuni seluruh hidupmu. Sedikit kemarahan melintas di mata Leng Kuan, dan dia berkata dengan senyuman dingin dan arogan, Tuan Kota Yunxiao memang sangat arogan. Jadi bagaimana jika Anda pernah menekan sekte bela diri dengan lambaian tangan? Karena Anda tahu bahwa ini adalah penghalang air, Anda juga harus mengetahuinya. Di dalam penghalang ini, sebagai seseorang yang berkultivasi dengan metode budidaya tipe air, kekuatan saya akan berlipat ganda. Qi sejati Anda tidak hanya dibatasi, tetapi Anda juga harus menggunakan sebagian qi sejati Anda untuk menahan pedang hujan. Mampu menampilkan setengah dari kekuatannya sudah merupakan suatu bakat. Dalam keadaan seperti itu, apakah Anda masih bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu? Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Li Yunxiao terkekeh dan segera membuang sikap sinisnya. Batas hujan ini memang seperti yang dikatakan dalam legenda. Itu sebenarnya memiliki kekuatan yang ingin menyegel qi sejati dan secara bertahap menembus ke dalam tubuhnya. Selain itu, hujan pedang yang jatuh dari langit sangat tajam, dan masing-masing pedang setidaknya merupakan serangan dari master bela diri. Jumlahnya sangat banyak sehingga sangat sulit untuk dilawan. Namun, pihak lain sedang berjalan-jalan santai, dan dia justru menikmati sensasi hujan. Ketika hujan turun ke tubuhnya, hujan itu langsung meresap ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan yang memberi nutrisi, memenuhi dantiannya. Tiba-tiba, suara Duan Yue datang dari lautan kesadaran Li Yunxiao. Omong kosong apa ini? Karena kesadaran spiritual para penegak, hukum tidak dapat menyelidiki tempat ini. Izinkan saya keluar dan langsung membunuh anak-anak nakal ini untuk menyelamatkan kita dari masalah. Li Yunxiao mentransmisikan suaranya. Tidak perlu. Saya kebetulan bisa merasakan kekuatan penghalang ini. Terlebih lagi, saya harus mendapatkan diagram formasi ini dan menggunakannya untuk membuka batas air di monumen ilahi dunia. Di monumen ilahi dunia, alam bumi, air, api, dan angin, masing-masing formasi
jauh melampaui pengetahuannya, dan dia tidak dapat mengaktifkannya dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia pulih ke puncak Jiutian, di kehidupan sebelumnya, mungkin tidak ada jalan, dan dia harus mencari cara lain. Adapun menggunakan formasi untuk mengaktifkan formasi, dan menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi, ini adalah jenis formasi yang pernah dijelaskan oleh Kaisar Singgasana Wu Tengguang kepadanya. Dia juga mengandalkan api Phoenix, sejati dan formasi api jaring surga untuk membuka batas api. Batas hujan adalah eksistensia yang tidak kalah dengan formasi api jaring surga, namun masih memusingkan baginya untuk menemukan benda suci yang sebanding dengan api Phoenix, sejati untuk menjadi inti formasi batas air. Biarkan aku mencoba dan melihat kekuatan seperti apa yang diperlukan untuk membunuh leluhur bela diri dengan lambaian tangan. Kata-kata Leng Chuan langsung membuyarkan pikiran Li Yunxiao. Murid-murid di belakang Leng Chuan langsung bubar. Dan sosok mereka sangat aneh, sehingga mereka langsung bersembunyi di tengah hujan, sehingga sulit untuk dideteksi. Mereka adalah pengendali batas hujan, dan mereka siap bekerja sama dengan Leng Chuan untuk menyerang kapan saja. Meskipun mereka tidak melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Li Yunxiao telah membunuh leluhur bela diri dengan lambaian tangan di kerajaan gagak api, mereka lebih memilih mempercayainya. Selain itu, penampilan arogan Li Yunxiao di Pulau Qianghua hampir tak terkalahkan, dan mereka yang ingin merebut kristal itu semuanya direnggut. Itulah sebabnya Leng Chuan membentuk formasi besar untuk memastikan tidak ada yang salah. "Bangkit!" Seorang murid yang bersembunyi di tengah hujan tiba-tiba berteriak dan memimpin serangan. Sosoknya muncul dari hujan, dan dia membuat segel tangan dengan satu tangan, menunjuk ke tanah di udara. Tiba-tiba, akumulasi air hujan di tanah dengan cepat berkumpul, dan secara bertahap mengembun menjadi manusia air besar, memegang dua kepalan tangan seukuran pot tanah liat, dan berjalan menuju Li Yunxiao selangkah demi selangkah. Pada saat ini, di sisi lain, murid lain juga muncul, dengan cepat membuat segel tangan dengan kedua tangannya, dan air di tanah dengan cepat mengembun menjadi ular piton air, bergerak di tanah dan menggigit Li Yunxiao. Menarik, Li Yunxiao naik ke udara dan menghindari serangan ular piton air. Pohon yang tertusuk hujan pedang roboh, dan sosoknya menari-nari di udara. Manusia air itu benar-benar mengeluarkan suara gemuruh, dan tinjunya sebesar pot tanah liat melambai, menghantam ke arah Li Yunxiao. Kedua tinju itu langsung meninggalkan tubuhnya, berubah menjadi dua bola air besar, dan meledak. Li Yunxiao diam-diam terkejut. Batas hujan ini benar-benar tidak dapat diprediksi, dan sebenarnya memiliki serangan yang aneh. Dia tidak berani gegabah, dan buru-buru meninju dengan kedua tangannya. Dia memukul bola air, mencoba melepaskannya. Namun yang mengejutkannya, bola air itu ternyata lembut, dan kedua tinjunya langsung tenggelam ke dalamnya. Bola air itu segera meleleh dan mengalir di sepanjang lengannya, membungkusnya sepenuhnya. Uap air langsung meresap ke kulitnya. Pada saat ini, ular piton air di tanah juga naik ke udara, langsung melingkari Li Yunxiao, mengikatnya dengan erat, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Kepala ular besar menjentikkan lidahnya dan menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, Leng Chuan masih berdiri di kejauhan dan tertawa tanpa sadar. "Tuan Kota, jangan bilang padaku bahwa kamu hanya memiliki sedikit keterampilan ini. Jika Anda memiliki reputasi yang tidak layak Anda dapatkan, maka Anda akan berada dalam masalah besar hari ini." Dia berbicara dengan ekspresi santai, namun nyatanya hatinya sangat serius. Kedua teknik transformasi air ini terlihat sangat ringan, namun nyatanya keduanya adalah teknik pembunuhan paling kuat di batas hujan. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan leluhur bela diri, jika mereka ceroboh dan terjebak seperti ini, mereka pasti akan mati. Li Yunxiao tidak dapat bergerak setelah dikekang oleh ular air, dan sejumlah besar uap air langsung meresap ke dalam tubuhnya, berubah menjadi aliran kekuatan es yang menyegel meridiannya. Pada saat ini, suhu tubuhnya juga mulai turun dengan cepat, dan seluruh tubuhnya mulai menunjukkan warna biru samar. Li Yunxiao mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sungguh formasi yang kuat." Bahkan di bawah pengaturan 4 raja bela diri, ia masih dapat menampilkan kekuatan seperti itu. Jika orang yang mengatur formasi itu adalah 4 Kaisar Wu, akan sulit dibayangkan.
Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 7 penghalang elemen terkuat. Dalam keadaanku saat ini, aku khawatir bahkan leluhur bela diri yang normal pun akan mati tanpa keraguan. Murid Leng Kuan sedikit menyusut dan dia tertawa dingin. Tuan Kota Yun Xiao bukanlah leluhur bela diri, tapi saya khawatir tidak akan sulit bagi Anda untuk mengalahkan leluhur bela diri. Li Yun Xiao tersenyum ringan dan otot-otot di sekujur tubuhnya langsung membengkak. Dengan suara peng, seluruh tubuhnya sedikit membengkak dan otot-ototnya menonjol satu persatu. Kekuatan sombong langsung mengibaskan uap air yang meresap ke dalam kulitnya dan membentuk aliran cahaya samar di sekujur tubuhnya, mengisolasi dirinya sepenuhnya dari uap air. Ini, Leng Kuan terkejut. Dia melihat tubuh Li Yun Xiao yang diikat oleh ular air sebenarnya mulai berputar dalam posisi yang sangat aneh. Terlebih lagi, kecepatannya semakin cepat dan dia sebenarnya tidak terikat. Peng. Tubuh besar ular air itu akhirnya terguncang dan berubah menjadi genangan uap air yang memercik ke bawah. Cahaya keemasan melintas di mata Li Yun Xiao. Dia melangkah ke udara dan bergegas ke satu arah. Dia menekan dan mengunci ruang ke arah itu. Tidak baik. Leng Chuan berteriak keras dan langsung berubah menjadi transparan. Dia benar-benar menghilang dari tempat aslinya. Dan saat berikutnya, dia muncul di depan Li Yun Xiao. Dia menyapukan pandangan dinginnya ke arahnya dan juga meninju. Kedua lampu tinju itu bertabrakan dan keduanya terlempar. Tingkat kultivasi Li Yun Xiao sudah terlalu jauh berbeda dengan tingkat kultivasi Leng Kuan. Saat ini, ia juga terkena dampak dari penghalang tersebut dan ia hanya memiliki 30 hingga 40% ki aslinya. Di sisi lain, Leng Kuan menggunakan kekuatannya 2 kali lipat. Dalam situasi ini, semua meridian di tubuh Li Yun Xiao rusak dan seteguk darah berlebih mengalir ke tenggorokannya dari organ dalam. Seluruh tubuhnya bahkan terlempar. Meskipun ki asli Leng Chuan lebih unggul, dia masih merasakan kekuatan besar menekan tinjunya. Itu bukanlah tekanan dari tenaga Qi, melainkan tekanan yang nyata. Itu adalah kekuatan luar biasa dari tubuh fisiknya, tanpa trik apapun. Berderak. Tulang di kepalan tangannya benar-benar retak, dan darah mengalir keluar dari ujung kepalanya. Di bawah pukulan ini, seluruh tubuhnya juga terguncang ke udara, dan dia mundur beberapa langkah. Tepat di belakangnya, sosok dengan wajah penuh kepanikan langsung muncul. Itu adalah salah satu murid yang mengatur formasi. Li Yun Xiao sebenarnya telah menemukan tempat persembunyian murid ini dan ingin menghancurkannya satu persatu. Jika Leng Kuan tidak bereaksi tepat waktu, penghalang itu mungkin dalam bahaya. Dia melihat tinju di tangannya yang retak dan berdarah, dan tatapannya bahkan lebih dingin dari es. Dia berkata dengan dingin, kata demi kata, "Bagaimana kamu menemukannya?" 7 penghalang elemental besar, selain kekuatan serangan abnormal dan status tambahan, ada hal lain yang paling membuat lawan pusing, dan itu adalah orang yang mengatur formasi sangat tertutup. Kecuali jika formasi tersebut dipatahkan secara paksa, mustahil untuk menangkap sosok orang yang mengatur formasi tersebut. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys.